Sombong Ustaz sekarang? Tidak. Sombong kepada orang sombong sedekah. Saya tersinggung mendengar ceramah Ustaz. Berarti ente busuk hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau kau merasa sepi, merasa sunyi dalam perjalanan dakwah ini, maka orang-orang sebelum engkau dulu juga pernah merasakan perasaan yang sama. Itu yang dirasakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, ketika dicampakkan dari bumi kesayangannya Makassar, Sulawesi Selatan, dicampakkan nun jauh di sana, Afrika Selatan, Cape Town. Sepi, dikatakan sebagai pengkhianat, dikatakan sebagai orang yang melawan Belanda, jauh dari keluarga, jauh dari tempat kelahiran. Itu juga yang dirasakan oleh Cut Nyadin dalam getaran tubuhnya saat matanya tak dapat lagi memandang karena penyakit katarak, dan di saat yang sama dia terkena malaria di Sumedang, jauh dari Aceh, terasing. Itu juga dirasakan oleh Pangeran Diponegoro, harus jauh dari Yogyakarta, tempat kelahiran buah hati belayan jiwa, harus dicampakkan jauh ke Makassar. Itu juga yang dirasakan saudara-saudaraku yang terasing karena dakwah. Saudaraku dalam jalan Allah, Tuan Haji Abu Bakar Bashir. Saudaraku di jalan Allah, Tuan Haji Al-Habib Rizik Syihab. Ini perjalanan biasa. Itu juga yang ada dalam hati Buya Hamka ketika terasing, naik tapak kaki sepatu seragam itu ke atas meja. Hamka, kau pengkhianat, kau sudah jual bangsa Indonesia, kau bekerja sama dengan Malaysia. Meleleh air mata Buya Hamka. Tampaknya pisau di tepi penjara. Setan berkata, hai Hamka, ambil pisau itu, sobek darahmu. Kalau darah sudah tumpah, kau akan mati. Di Maninjau kau dipanggil sebagai datuk, nenek mama, orang terhormat, inyat. Di negerimu kau sebagai orang terpandang. Sedangkan di Jakarta, dunia mengakui keilmuanmu. Kau bergelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Tak ada gunanya kau hidup kalau kau terhina. Tapi ternyata ada yang membangkitkan semangat. Apa yang membuatkan semangat itu bangkit? Tidak ada kecuali kau bersimpuh di hadapan Allah. Kau katakan dirimu kecil, aku tak ada apa-apanya, yang besar itu hanya Dia. Kau angkat kedua tanganmu, kau katakan di hadapannya, Allah Akbar. Oleh sebab itu jangan pernah putus. Siapapun bisa mengalami hal itu. Sekarang di mana mereka? Di mana Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati? Di mana Pangeran Diponegoro? Di mana Tuan Kutam Busai? Di mana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tak pernah mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Baca kitab Ruh yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana kehidupan mereka yang mati syahid itu melambai tangan bidadari, membuat Said Kutub tersenyum. Datang mereka ke dalam penjara. Apa kata sipir penjara? Tolong kau ucapkan nanti ketika akan mati, la ilaha illallah. Said Kutub tersenyum. Apa kata dia? Aku mati karena la ilaha illallah. Engkau datang ke ruangan ini mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin mendapatkan sesuap makan. Lalu kau ingin mengajari aku la ilaha illallah. Tak sempurnakah sandiwara ini? Ada orang-orang yang berkata la ilaha illallah karena hanya ingin mendapatkan sesuap namakan, memenuhi janji perutnya. Sengaja diciptakan Allah perut lambung ini jauh dari kepala, paling tidak 3 jengkal. Kita hitung sama-sama. 1, 2,
3. Sengaja dibuat jauh supaya apa? Ini lambung, ini otak. Tapi ada orang-orang di situ lambungnya, di situ juga otaknya. Begitu murah idealisme dia jual. Abdul Somad itu kenapa kuat sekali suaranya? Itu yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Yang lain bisa dengan seragam tapak sucinya. Aku tak bisa. Yang lain bisa dengan seragamnya. Dia polisi, dia tentara. Saya tak punya seragam. Yang lain bisa dengan ototnya. Saya tak berotot. Satu-satunya yang bisa saya pakai suara saya inilah. Kalau suara ini pun juga tak boleh kuat, apalagi yang bisa dibuat menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak sampai masanya, nafas ini akan berakhir. Sekali tarik Allah, sekali hembus Allah. Allah ditarik, Allah juga yang dihembuskan bersama Allah. Tapi ada yang menakut-nakuti kita. Apa kata Bani Israel ketika sedang bersama Musa alaihi salam? Apa kata mereka? Berkata, Musa, lihatlah pasukan Fir'aun berada di belakang kita. Mereka akan menangkap kita. Innalah mudrakun. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan tertangkap Musa. Kalla. Kata Musa, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama aku ada Allah. Bersama dengan Allah hidup tak pernah sepi. Bersama dengan Allah merasa ramai di tengah kesepian, merasa sunyi di tengah keramaian. Tampaknya ramai, tampaknya banyak orang, tapi sebenarnya sepi karena hanya berdua saja dengan Allah. Pada saat sendiri di dalam penjara, gelap gulita, tak ada siapapun yang menemani, tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam keramaian, karena ramai bersama Allah. Di dalam tempat yang gelap, di dalam penjara yang busuk, tapi bisa keluar tafsir Al-Azhar. Kenapa dia tidak stres? Kenapa dia tidak depresi? Kenapa tidak hilang ide-ide cemerlangnya? Karena kontaknya tak pernah putus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa berada di ruang ber-AC? Tenang, adem, ayam, tentram. Mengapa tidak datang ide cemerlang? Karena kau sudah lama putus kontak dengan Allah. Oleh sebab itu jangan pernah kau putuskan itu dalam hembusan nafasmu. Maka sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawamu, yang keluar dari mulutmu adalah Allah. Allah. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada berkata Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna, mereka yang berkata Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Itu juga yang dia katakan. Tapi Abdul Somad orangnya lemah dan rapuh. Sampai masanya ketika malaikat mencabut nyawanya, datang anak-anak muda dari Yis Al-Azhar. Mereka membisikkan ke telinga sebelah kanan, Ustaz Abdul Somad, kami tahu kau tahu bacaan ini, tapi kami hanya menjalankan sunnah Rasulullah. La ilaha illallah. Meleleh air matanya. Kenapa dia menangis? Itu bukanlah tangisan kesedihan, tapi itu adalah respon. Selama ini kalau dia merespon, dia gerakkan tangannya, tapi saat itu tangan tak mampu bergerak. Biasanya dia merespon tersenyum, saat itu senyum tak lagi ada, tapi saat itu yang ada hanyalah satu-satunya respon dengan melelehkan air mata. Sedihkah dia? Dia tidak sedih, tapi saat itu dia sedang bangga. Anak-anak muda yang 20 tahun yang lalu dia ceramahkan subuh di Masjid Al-Azhar, hari itu anak-anak muda itu memperjuangkan Islam. Mereka punya titel SH, MH, PhD, lulus dari Leiden University, dari Belanda, dari negeri Stroopnogroch, dari negeri orang kafir. Tapi dia tetap memperjuangkan. Dia buka lembaga bantuan hukum. Dia tolong orang-orang teraniaya. Ustaz Abdul Somad, nanti kalau saya selesai S1, SH, saya mau sambung MH, saya mau sambung filosofi of doktor, apakah dapat pahala belajar hukum Belanda? Ya. Mana dalilnya Pak Ustaz? Gak usah pakai dalil. Lalu
Kalau ada tanah orang Islam diambil perusahaan besar, dia bisa bayar itu orang yang menjual hukum dengan uang, per jam dia dibayar. Siapa yang akan menolong orang susah? Bisa Abdul Somad menolong dengan ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu, hadis munqati, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Tidak bisa. Yang bisa menolong itu siapa? Anak-anak muda yang mendalami hukum. Saudara-saudaraku yang otaknya tidak terlalu cerdas, lalu kemudian ekonominya juga tidak mapan, siapa yang bisa menolong mereka? Anak-anak muda yang hari ini mereka cerdas, mereka ambil jurusan ekonomi, lalu kemudian mereka buka ekonomi umat, gerakan belanja ke supermarket Islam, gerakan belanja produk Islam, mereka bangun hotel syariah. Maka siapa yang bisa menolong agama Allah? Anak-anak muda hari ini. Kami tidak muda lagi Pak Ustaz, kami sudah tua. Kalian yang pernah tua, menulislah, tulis autobiografi kalian, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saat itu mereka baca bukumu dan mengalir pahalanya. Kau tak pernah ceramah, kau tidak pernah beri lokakarya kuliah umum, kau hanya menulis, tapi tulisanmu dibaca orang, menjadi sumber inspirasi, buku inspiratif, dan karya itu disimpan anak-anak muda. Kamu sudah baca buku Tuan Anu, dia sudah meninggal dunia. Saya sudah baca bukunya. Dari mana? Saya fotokopi. Tak apa-apa, insya Allah mengalir juga pahalanya, walaupun yang fotokopi dapat setengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup di jalan Allah, tapi nyamannya hati subuh ini sebagaimana yang dipesankan Tuan Haji Suhadi, sudah kuat tapi belum lagi kuat kalau belum ada wala tafarraqu, jangan berpecah, jangan terpecah belah. Karena begitu banyak inna setan qad ya'isa, sudah putus asa. Hadis riwayat Sunan Tirmizi, setan sudah putus asa menggoda orang sholat. Begitu setan melihat antum kita semua sholat, maka dia tidak lagi menggoda, ayo sembah aku, ayo sembah aku, ayo sembah aku. Tidak, jangan goda lagi dia, karena dia sudah bertauhidkan Allah. Walakin fit tahrish, tanamkan permusuhan di hati mereka. Yang biasa di masjidnya kunut subuh, subuh ini mulai berkata, gimana tadi di Masjid Al-Azhar? Mantap imamnya, mantap mikrofonnya, cuman ada yang kurang rasanya. Apa? Enggak pakai kunut. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan di dalam hatimu. Ingat, dalam masalah khilafiyah, nata'awan fima tafaqna, mari kita saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada menyikapi perbedaan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ada FPI, ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada Al-Azhar, ada macam-macam ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Watan, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Perti. Ini hanya kendaraan saja, tapi semuanya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad ini sebenarnya alirannya apa? Kata seorang intel berkata kepada saya, Ustaz kok tahu dia intel? Dia ngaku. Uniknya intel di Indonesia, di barat orang tidak tahu. Ketika kami pemilihan ketua pelajar Persatuan Indonesia di Kairo, tiba-tiba ada seorang yang rambutnya kusut, baunya minta ampun, mulutnya taik, giginya tebal sekali, nampak tak pernah gosok gigi, kukunya hitam dan berdaki, duduk di dekat pintu. Kebetulan saya dekat tangga. Saya heran, ini orang ngapain di sini? Diam-diam dia ambil HT-nya. Kata kawan saya, dia intel. Begitu intel di barat, begitu intel di Arab. Tempat kita enggak, dia ngaku saya intel.
Saya tak pernah takut dengan Intel. Dari dulu saya berteman dengan Intel Pentium. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka melaksanakan tugas negara. Malah kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya mereka ke pengajian. Berapa banyak mereka mendapatkan kajian-kajian Islam. Pulang mereka ke rumah, dipanggilnya istrinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok bisa ceramah sekarang? Karena pekerjaan ini sering mengikuti ustaz-ustaz. Aku pun sekarang bisa pula berceramah. Itulah pekerjaan yang paling mulia. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Tugas terlaksana, bisa memberikan laporan, iman bertambah dan dapat pahala. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini alirannya apa? Kemarin PKS penggalangan dana untuk Palestina, Ustadz yang ceramah. Lalu kemudian bertebar rekaman, rupanya di halaman Masjid An-Nur beberapa tahun yang lalu. Di sana ada Profesor Fulan dari Nahdlatul Ulama, di sana ada Profesor Fulan dari Perti. Ini ormas-ormas diundang oleh Hizbut Tahrir. Ustadz Abdul Somad juga ada di sana. Hanya saja yang viral sekarang videonya Ustadz Abdul Somad, yang lain tidak. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kami lihat ketika acara pertemuan 3 provinsi jamaah tabligh, 20.000 orang berkumpul. Ustadz hadir juga di situ. Lalu kemudian kami tonton pula video Ustadz Salafi dari Malang, Ustadz Abdullah Hadrami. Kata dia, tontonlah ceramah-ceramah Ustadz Somad. Lalu kemudian muncul pula video Habib Novel dari Solo. Kata dia, tonton. Ustadz ini tidak Habib, hidungnya pesek, sorbatnya tak ada. Jadi sebetulnya Ustadz ini alirannya apa? Aliran saya adalah aliran ma ana alaihi wa ashabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang mengikut Nabi Muhammad, cinta kepada ahli bait, cinta kepada sahabat, maka itu adalah saudara saya. Ada yang mengaku cinta ahli bait tapi mencaci maki sahabat, bukan saudara saya. Ada yang mengaku cinta Nabi, cinta sahabat, cinta ahli bait, tapi membid'ahkan yang tak bid'ah, mengeluarkan saudara dari ahli sunnah hanya perkara khilafiyah. Dia bukan saudara saya karena perbuatannya, bukan fisiknya, bukan tubuhnya, bukan wajahnya. Kalau dia sudah kembali ke jalan yang benar, maka dia adalah saudara saya. Selama ada dalilnya, maka kita tak boleh katakan kau pelaku bid'ah. Hei pelaku bid'ah. Kalau kau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, padahal itu masih khilafiyah, maka kau sedang berkata, hei dhalalah. Kalau sudah dhalalah, otomatis hei finnar, hei saudaraku yang berada dalam neraka. Karena ini sudah satu paket, bid'ah, dhalalah, finnar. Maka kalau tidak pasti betul dia bid'ah, maka kau berkata ini bid'ah menurut mazhab ini, tapi belum tentu bid'ah menurut mazhab ini. Karena begitu banyak pendapat para ulama. Hai Imam Malik bin Anas, ya, kata Sultan Raja di Raja Harun ar-Rasyid, maukah engkau kalau mazhab Maliki saja, kitab Muwatta saja yang kami terapkan untuk seluruh negeri ini? Apa kata dia? Jangan. Karena sahabat Nabi bertebaran syarqan wa gharban, dari timur dan barat. Ada Imam Laits ibnu Sa'ad di Mesir, ada Imam Al-Auza'i di negeri Syam, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, ada Imam Malik bin Anas di Madinah, ada Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Fustat, Kairo, dan semua para ulama berijtihad. Al-Hakim seorang ulama, idza ijtahada, kalau sudah sampai pada derajat mujtahid, berijtihad dia, fa asaba, benar ijtihadnya, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Fa akhta'a, kalau dia salah, silap keliru, lahu ajrun wahid, dia tetap dapat 1 pahala. Maka jangan saling salah menyalahkan. Selama kaki celanamu itu menutup mata kaki, tapi kau tak sombong, kata Imam Syafi'i,